teman-teman sahabat Theo JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Theo JB. Setelah kemarin kita membahas negara Curaçao di Kepulauan Karibia, saatnya kita balik lagi ke benua Asia. Negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Taiwan. Kalian pasti sudah pernah dengar kan teman-teman? Negara terbanyak kedua yang dihuni TKW Indonesia ini ternyata menyimpan hal unik dan menarik yang perlu kalian tahu. Apa saja hal unik itu? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Theo JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Taiwan ditemukan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 dan dinamai dengan nama Ilha Formosa, yang artinya pulau yang indah. Nama Formosa akhirnya menjadi nama resmi sampai Perang Dunia Kedua. Dan sekarang Formosa masih digunakan sebagai nama yang tidak resmi bagi Taiwan. Taiwan sendiri teman-teman dalam bahasa Cina artinya teluk bertingkat. Berikut 9 fakta negara Taiwan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara Taiwan bernama lengkap Republik Cina, dengan kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Negara Taiwan ini memiliki ibu kota yang bernama kota Taipei. Secara geografis, negara Taiwan berada di Asia Timur dengan memiliki 168 pulau dan berbatasan laut dengan Republik Rakyat Cina di sebelah barat. Negara Taiwan sendiri memiliki luas wilayah sebesar 36.197 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 23.894.394 jiwa. Untuk agama, 35,1% penduduk Taiwan beragama Buddha, 33% beragama Tao, 18,7% tidak beragama, 3,5% agama Yiguandao, 3,9% agama Kristen, 2,2% Tiandiisme, sisanya 3,6% memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan di negara Taiwan ini ada 6, yaitu bahasa Mandarin Taiwan, Hokkien, Hakka, Formosan, Matsu, dan Wushu. Sedangkan untuk etnis, 97% rakyat di negara Taiwan merupakan etnis Han Taiwan, yaitu orang China daratan yang pindah ke negara Taiwan. Lalu 2,3% merupakan etnis asli Taiwan, 0,7% sisanya merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk perekonomian, negara Taiwan ini teman-teman termasuk negara yang maju, bahkan menyandang gelar 4 macan Asia karena pertumbuhan ekonominya yang meningkat sangatlah cepat. Taiwan bersanding dengan negara Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Negara ini perekonomiannya ditopang oleh industri elektronik, komunikasi dan informatika, penyulingan minyak, farmasi, tekstil, industri baja dan besi, serta pengolahan makanan dengan pangsa pasar terbesar ke negara China, ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Sedangkan teman-teman untuk mata uang yang digunakan di negara Taiwan ini bernama dolar baru Taiwan. Kurs 1 dolar baru Taiwan setara dengan 477 rupiah. Orang Taiwan suka bersepeda. Fakta unik pertama negara Taiwan yaitu masyarakatnya suka bersepeda. Saking banyaknya pengguna sepeda di Taiwan, pemerintah di negara ini bahkan menginvestasikan dana yang besar untuk membuat dan memelihara akses sepeda. Hal ini dikarenakan masyarakat di negara Taiwan seringkali menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Maka tidak heran teman-teman jika kalian ke sana kalian akan banyak sekali menemukan orang Taiwan sedang naik sepeda. Negara pendidikan. Tahukah kalian teman-teman jika negara Taiwan ini merupakan salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia?
Lebih dari 95% lulusan SMA di sana melanjutkan kuliah ke universitas. Bahkan biaya kuliah di negara Taiwan ini merupakan salah satu yang termurah jika dibandingkan dengan negara maju yang lain. Untuk pembandingan teman-teman, biaya kuliah per semester di negara Taiwan ini sekitar 12 juta hingga 30 juta rupiah, tergantung jurusan yang ingin kalian ambil. Imbas dari pendidikan yang maju, negara Taiwan juga termasuk salah satu negara dengan tingkat literasi atau melek huruf tertinggi di dunia, yaitu 99,1%. Hanya sekitar 0,9% warga Taiwan yang tidak bisa baca ataupun tulis. Itu pun dari kalangan orang-orang tua. Nenek moyang orang Indonesia. Tahukah kalian teman-teman, jika nenek moyang orang Indonesia ternyata dari Taiwan? Loh kok bisa? Begini ceritanya teman-teman. Sebelum jadi negara yang bernama Indonesia ini, pada zaman dahulu kala di wilayah Nusantara adalah tanah kosong yang tidak berpenghuni. Nenek moyang masyarakat Indonesia adalah bangsa pendatang yang berasal dari wilayah Asia yang bermigrasi. Meskipun kita ini berbeda suku, bahasa, dan warna kulit, kita ini ternyata berasal dari leluhur yang serumpun. Hal tersebut dikaji dari ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Berdasarkan penelitian, bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Nusantara ini ternyata memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun ini berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan, dan mereka ini sudah ada di sana sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Dari Kepulauan Formosa inilah bangsa Austronesia bermigrasi dan menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, dan Selandia Baru. Namun, etnis yang sebagian besar mendiami pulau-pulau Formosa Taiwan saat ini bukanlah etnis asli nenek moyang kita, melainkan mereka ini berasal dari daratan Tiongkok. Saat ini hanya sekitar 2% penduduk Taiwan yang merupakan etnis asli, yang mungkin saja masih berkerabat jauh dengan kita. Migrasi atau pindahnya nenek moyang kita dari Taiwan ini terjadi sekitar 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Gelombang awal tiba terlebih dahulu di Filipina bagian utara. Selanjutnya pada tahun 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, mereka ini akhirnya menyebar ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, Sumatera, Jawa, dan lainnya. Lalu diteliti juga dari sisi genetika. Penelitian genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom sebagai sampel cenderung lebih cocok dengan pola genetika dengan etnis asli di Taiwan. Dengan demikian dapat disimpulkan secara teori genetika maupun teori linguistik menyatakan bahwa nenek moyang kita ternyata berasal dari Taiwan. Sungguh tidak terduga kan teman-teman? Bermusuhan dengan China. Pada zaman dahulu, Pulau Taiwan merupakan bagian dari dinasti di China, yaitu dinasti Qing, dari tahun 1683 sampai 1895. Lalu Jepang datang dan merebut Taiwan dari dinasti Qing. Terjadi pada tahun 1895 sampai akhir Perang Dunia Kedua, tahun 1945. Sebelum Jepang meninggalkan Taiwan, pada tahun 1912, pasukan revolusi telah menggulingkan dinasti Qing dan mendeklarasikan Republik China. Pada saat itu ada dua partai besar di negara China, yaitu Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Pada tahun 1949, saat negara ini masih bergejolak, kedua partai tersebut saling rebutan kekuasaan hingga akhirnya meletuslah perang saudara antara pihak nasionalis melawan pihak komunis. Singkat cerita, dalam perang tersebut pihak nasionalis mengalami kekalahan yang telak dan akhirnya melarikan diri ke Taiwan dan mendeklarasikan pemerintahan tandingan yang sama-sama bernama Republik China. Karena kesamaan nama,
China Daratan akhirnya mengubah namanya menjadi Republik Rakyat China. Sampai saat ini teman-teman, kedua negara ini yaitu China dan Taiwan masihlah bermusuhan dan saling klaim. Taiwan mengklaim seluruh daratan China merupakan wilayahnya, sedangkan China Daratan juga mengklaim Taiwan sebagai provinsinya. Negara Taiwan tidak diakui dunia. Penyebab tidak diakuinya negara Taiwan dikarenakan wilayah tersebut masih menjadi sengketa dengan negara China. Dan saat ini belum ada titik terang di antara kedua negara tersebut. Pengakuan kedaulatan negara Taiwan jugalah masih kurang teman-teman. Hanya ada 14 negara di dunia yang mengakui Taiwan sebagai negara. Banyak TKW Indonesia. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Taiwan merupakan negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak kedua di dunia. Menurut data dari BP2MI, jumlah tenaga kerja Indonesia di negara Taiwan ini berjumlah 17.890 orang. Hanya kalah dengan Hong Kong di posisi pertama dengan jumlah pekerja Indonesia sebesar 24.753 orang. Maka tidak heran ya teman-teman, jika kalian berlibur ke negara Taiwan, kalian dengan mudah bisa menemukan orang Indonesia. Warna putih. Fakta berikutnya, negara Taiwan adalah warna putih. Di negara ini, warna putih menyimbolkan kematian dan sering digunakan di pemakaman sebagai ganti warna hitam yang biasanya kita lihat di negara-negara barat. Kalian teman-teman tidak akan pernah melihat warna putih di acara pernikahan. Sedangkan warna merah menunjukkan keberuntungan dan kebaikan. Jadi warna merah lebih sering digunakan untuk pernikahan dan perayaan-perayaan yang lain. Sudah menjadi tradisi bila orang Taiwan menghadiri orang yang meninggal, mereka akan memberikan hadiah di dalam amplop berwarna putih. Wanita Taiwan sulit hamil. Hal unik lain di negara Taiwan adalah tingkat kesuburan wanita Taiwan yang sangatlah rendah. Menurut data, jumlah rata-rata bayi yang lahir hanya 0,9. Hal ini menjadikan negara Taiwan sebagai negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya kaum wanita Taiwan yang berpendidikan tinggi dan mereka sibuk dalam pekerjaannya. Selain itu, biaya perawatan anak juga sangatlah mahal. Tidak heran ya teman-teman, jika sejak tahun 2019 populasi masyarakat di negara Taiwan semakin menurun. Demikianlah 9 fakta negara Taiwan. Negara kecil nan kaya, namun sampai saat ini masih belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Di samping itu, negara Taiwan juga menjadi negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbesar kedua di dunia. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.